Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada malam hari ini melainkan rasa syukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, limpahan nikmat, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan istiqamah bersama-sama menuntut ilmu Allah dan ilmu Rasulnya, bersama-sama meramaikan majelis-majelis mulia. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan derajat kita diangkat oleh Allah dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan salah dosa kita diampuni oleh Allah dan kelak kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Sayyiduna wa Habibuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, begitu pula sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita serta kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita melanjutkan hadis Arba'in Nawawi. Sampailah kita ke hadis yang ke-15, Ikramul Dhaif, yang mana judulnya adalah Ikramul Dhaif, memuliakan tamu, menghormati tamu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-15 ini diriwayatkan daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah berucap, berkata, berbicara yang baik, yang bagus-bagus. Kalau tidak bisa mengatakan yang baik-baik, yang bagus-bagus, maka lebih baik diam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau mengatakan, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman, yakin percaya kepada Allah, juga barang siapa yang beriman yakin percaya terhadap adanya hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Hari kiamat itu la lailah ba'daha, tidak ada malam setelahnya. Yaumal qiyamah, yaumal akhir, hari akhir atau hari kiamat. Dan kejadiannya itu siang hari.
karena dikatakan yaum. Yaum itu dari mulai terbit matahari pagi hari sampai menjelang terbenamnya matahari itu namanya yaumun. Ya, artinya apa? Siang hari, dari pagi sampai sore. Kalau malamnya itu namanya lailatun. Habis maghrib terus isya jam 12, 1, 2, 3 sampai muncul matahari itu namanya lailatun. Nah, sehingga di dalam bahasa Arab itu maknanya beda. Makanya di sini dikatakan yaumal qiyamah, dikatakan yaumal akhir, karena kejadiannya pada siang hari. Yang pasti harinya hari Jumat. Jumat kapan, tahun berapa, tidak ada yang tahu. Termasuk ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabatnya, mata sa'ah, wahai Rasul, kiamat itu kapan kejadiannya? Maka tidak dijawab oleh Nabi kita Muhammad SAW. Justru baginda Rasul bertanya balik, mada a'dadta laha? Apa persiapanmu untuk menghadapi hari kiamat? Apakah sholat 5 waktunya sudah terjaga atau masih bolong-bolong? Ataukah kewajibannya sudah terlaksana atau kadang-kadang saja dilaksanakan? Ataukah kita sudah siap dengan memperbanyak amal soleh, amal ibadah, amal kebaikan, memperbanyak pahala, atau sebaliknya justru dosa yang kita perbanyak? Nabi bertanya balik, mada a'dadta laha? Apa persiapanmu menghadapi hari kiamat? Karena kiamat ini perkara yang dahsyat, perkara yang begitu sangat-sangat mengerikan. Sehingga kita semua sebagai orang muslim, orang yang beriman, harus menjadi orang muslim yang cerdas, yang pinter. Seperti apa? Al-qayyis mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, yang pinter itu adalah orang yang selalu menimbang dirinya, selalu mengintrospeksi diri, selalu menilai diri sendiri, wa amila lima ba'dal maut, dan senantiasa melakukan amal kebaikan sebagai bekal untuk menghadapi kematian. Karena orang yang ikut sama orang yang mati itu ada 3, kata Nabi. Yang pertama hartanya ikut, yang kedua keluarganya ikut, yang ketiga amal perbuatannya ikut. Tapi yang 2 poin, harta dan keluarga walaupun ikut akan tetapi pulang lagi ke rumah. Orangnya meninggal dunia, punya motor, motornya dipakai untuk mengantar jenazah. Ya, mungkin kendaraan yang lainnya dipakai untuk mengiringi. Selesai prosesi, maka pulang lagi ke rumah. Begitu juga keluarganya, kerabatnya, teman-temannya ikut ngiring. Tapi setelah selesai pulang lagi ke rumah. Sedangkan yang satu, kata Nabi, ikut sama orang yang meninggal dunia dan tidak akan pernah kembali lagi. Apa itu? Amal perbuatan. Ya, kalau amal perbuatan kita baik, soleh, manfaat, penuh dengan pahala, alhamdulillah. Ya seperti ini, burdahan, solawatan, sama-sama nuntut ilmu. Ini merupakan amal perbuatan yang baik, amal perbuatan yang soleh, amal perbuatan yang mendatangkan pahala sekaligus mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikira setelah selesai burdahan, makan-makan pulang kita nggak bawa hasil. Jangan. Justru kita akan membawa sesuatu yang kekal.
Apa itu? Ganjaran. Apa itu? Pahala. Kalaupun kita nanti sudah mati, pahalanya ini akan ngintil, akan ngikut, menjadi teman di alam kubur. Sehingga Allah Ta'ala akan memberikan nikmat. Kuburnya diterangi oleh Allah, kuburnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen beli kuburannya terang guna, pengen beli kuburannya lapang kayak istana, pengen tak beli? Pengen. Sing rajin, ya, sing rajin sholawatan, sing rajin burdahan, sing sering dodok ning majelis ilmu. Dodok ning majelis ilmu ke enak, sedelat, pragat, ganjarane oli akeh, dosane diampura ning Gusti Allah. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada salah satu sahabatnya yang namanya Ibn Mas'ud. Kata Nabi, "Ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi." Wahai Ibn Mas'ud, dudukmu sebentar, sesaat, sejenak di majelis ilmu, la tamassu qalaman wala taktubu harfan. Kamu enggak bawa pulpen. Ya pada bari kula sampean lah kasih gawa pulpen. Ya kan? Wala taktubu harfan. Tidak mencatat walaupun satu huruf. Anak beli nyatet langka. Oh iya. Ini hebatnya Kanjeng Nabi ku kayak kono. Iya. Jauh-jauh hari wis paham. Ake wong nuntut ilmu tapi ya beli gawa pulpen, beli gawa buku apa maning nyatet. Ya wis ditebak dikit nih Kanjeng Nabi. Ya, akan tetapi kata Nabi, dudukmu sebentar di majelis ilmu, enggak bawa pulpen, enggak mencatat, khairun laka min itqi alfi raqabah. Itu lebih baik bagimu daripada kamu memerdekakan 1000 budak. Jangankan 1000, 1 budak saja kita merdekakan, itu ganjarannya terbebas daripada siksa neraka. Nah, budak zaman sekarang sudah nggak ada. Akan tetapi ganjarannya, keutamaannya masih kita dapatkan. Bagaimana caranya? Duduk di majelis ilmu. Paham beli paham, sing penting melu dodok. Ngarti beli ngarti, sing penting melu dodok. Arepan bari selonjor, arepan bari turu, arepan bari glelengan, sing penting melu kumpul ning majelis ilmu. Ya, karena wajibnya menuntut ilmu itu bukan ngartinya, bukan. Ya, tapi yang wajib itu mencarinya. Ya, mencari ilmu wajib. Adapun ngartinya beli wajib. Karena akal manusia ini beda-beda, ana sing pinter, ana sing sedeng-sedeng, ana sing beli pinter. Ya, mudah-mudahan mungkin ini pinter kabeh ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sehingga gunakan ya, yang masih muda kesempatannya masih banyak. Ya, gunakan usia mudamu sebelum datang masa tua. Insya Allah. Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, falyakul khairan aw liyasmut. Maka ucapkanlah yang baik-baik, yang bagus-bagus. Kalau tidak bisa mengucapkan yang baik-baik, yang bagus-bagus, aw liyasmut, maka lebih baik diam. Maksud daripada ucapan yang baik, ucapan yang bagus adalah ucapan atau perkataan yang menghasilkan pahala. Seperti apa? Baca Quran. Seperti apa? Sholawatan, zikiran. Seperti apa? Membaca kitab. Ya, seperti apa? Menasehati, mewasiatkan. Ya, tentang kebaikan, tentang kesabaran. Ini adalah ucapan-ucapan yang mendatangkan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mentang-mentang bisa berbicara, akhirnya bicaranya serampangan.
kasar-kasar, jorok-jorok, kadang menyakiti orang lain. Kata Nabi SAW, banyak dari umatku masuk neraka karena 2 lubang. Ya, yang pertama lubang antara 2 rahang, yaitu mulut, tidak bisa menjaga mulutnya, sehingga mulutnya digunakan untuk mencaci maki, menfitnah, mengadu domba, berbohong dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua, lubang antara 2 kaki, yaitu kemaluan. Ini banyak diantara umat Nabi masuk neraka karena 2 lubang. Sehingga mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan untuk bisa menjaga agar tidak digunakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga lisannya ini terbiasa baca Quran, lisannya terbiasa baca burda, lisannya terbiasa untuk menyenangkan orang lain, insya Allah. Lalu yang kedua, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, falyukrim jarahu, maka muliakanlah, hormatilah tetangga. Kula sampeyan ki duwe tangga ta boleh? Duwe. Ya, jangan sakiti tetangga. Jangan bikin emosi tetangga. Karena tetangga itu ya nanti kalau ada apa-apa ya otomatis orang yang terlebih dekat terlebih dahulu yang melihat, yang memperhatikan, bahkan yang memberikan pertolongan. Jadi kalau kita masak ya, jangan dikirimin baunya saja. Waduh, mabune enak, boleh masakannya siapa kini? Iya, oli ambune bae. Ya, dagingnya bloli, banyune bloli. Makanya kata Nabi, kalau masak ya perbanyak kuahnya. Ya, supaya tangga sing parep kebagian. Kalau ada rezeki bagi-bagi. Kalau ada nikmat berbagi sesama tetangga. Ya, al-muhim jangan sampai menyakiti tetangga. Nah, kalau tetangganya cerewet, ngajak bulet baik, ya wis sabar. Iya, duwe tangga tapi ngejaknya gulet baik. Lamun diladeni ya pada baik, pada besokake. Ya, jadi wis tinjurna baik. Ya, makanya kata Nabi, la taghdab. Jangan marah. Wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang bisa mengekang kemarahannya, yang bisa memberikan maaf kepada orang lain, wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang seperti itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya belajar sabar, belajar supaya beli ngamuk ya gampang-gampang angel. Karena kita ini mesti ada emosi. Ya, tapi ya kalau mau belajar insya Allah bisa. Bagaimana caranya? Caranya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan husnudzon kepada Allah. Oh, tetangga kita cerewet ngejak bulet baik. Mungkin Allah Ta'ala sedang menguji kita untuk mengangkat derajat kita. Ya bisa jadi seperti itu. Aja tambah diladeni, ya akhirnya wow sembarang. Nah, sehingga orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakan tamu. Dan yang ketiga, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, falyukrim dhaifahu, maka muliakan tamunya. Ya, tamu itu datang membawa kebaikan, pulang membawa keburukan-keburukan. Sehingga kalau kita kedatangan tamu,
alhamdulillah. Aja ngomong tekor, wah tekor dia. Gawe kopi maning bae. Iya. Jaburan maning bae tekor dia. Aja, tapi alhamdulillah karena tamu itu datang membawa kebaikan, lalu pulangnya keburukan-keburukan yang ada di tempat tersebut akan dibawa pergi. Alhamdulillah. Dan memuliakan tamu itu ya 3 hari berturut-turut. Tentunya semampu kita, jangan dipaksakan. Jangan dipaksa apa maning sampai ngutang. Ya akhirnya kok anak tamu maning sing anak gledeg, utang maning baik. Iya, tapi jangan dipaksakan. Apa yang kita punya itu ya untuk menghormati tamu. Kita punyanya air putih, berikan air putih. Dan tunjukkan dengan wajah kita ini selalu senyum. Ya seakan-akan senang ketika kedatangan tamu. Ya dihormati, dimuliakan. Ya kalau punya buah kasih buah, punya makanan kasih makanan, punya segala-gala kasih. Itu kalau ada. Tapi kalau enggak ada tidak boleh dipaksa. Ya, enggak boleh. Pemanis sampai utang-utang, ya tekor urusannya. Ya, enggak boleh. Kita diperintah untuk memuliakan tamu selagi kita mampu, selagi kita bisa. Siapapun tamunya. Ya, jangan pilih kasih mentang-mentang tamu wong sugih, wah suguhane hebat-hebat. Gilirannya tamu wong beli duwe baju putih baik. Wah, berarti ki narane pilih kasih. Wah, tamu wong melarat manur gaji. Baju putih baik wis. Ayo, giliran tamu wong sugih, wah dadak-dadakan tuku anggur sekilo, jeruk sekilo, wah tuku segala-gala. Iya, kunarane dulu lillahi ta'ala. Ya. Karena apa? Karena melihat kekayaan orang lain. Nah, sehingga yang ketiga memuliakan tamu. Kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan hal ini? Karena kebanyakan umat manusia lupa akan 3 hal ini. Ya, karena orang yang beriman dengan iman yang sempurna tentunya iman kepada Allah, iman kepada hari kiamat dengan iman yang sempurna itu yang pertama harus bisa menjaga lisannya. Gunakan lisan untuk beribadah kepada Gusti Allah. Yang kedua, muliakan tetangganya, dan yang ketiga muliakan tamunya. Nah, ini merupakan 3 sifat orang yang imannya sempurna. Orang kalau imannya sudah sempurna bisa menjaga lisannya. Sehingga lisannya itu tidak digunakan kecuali untuk beribadah yang membuahkan pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang imannya sempurna mesti bisa memuliakan tetangganya. Walaupun tetangganya cerewet wis dilatih. Ya. Dan orang yang imannya sempurna mesti bisa memuliakan tamunya. Sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ya senantiasa menjaga kita semua, memberikan kepada kita kekuatan hidayah, inayah, taufiknya agar kita semua bisa menjalankan apa yang diperintah oleh Allah, yang diperintah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang punya hajatnya segera dijawab oleh Allah. Yang sakit mudah-mudahan penyakitnya segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang duduk di majelis ilmu diberikan rezeki yang halalan, thayyibah, mubarakah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keturunan solehah dan diberikan keselamatan bahagia dunia sampai akhiratnya. Ala hadiniyah bi kulli solehah wa ila hadratin nabi al-fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. ولكم منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربنا الرحمن بأنك رحمن ولا أشركنا عليك وعصرنا فاتب علينا توبة فاسترنا عرضي وآمن رحمتي واغفر لوالدينا ربي ومرضينا والأهل والإخوان وسائر البلاد وكل ذي محبة أو مرض صحبة والمسلمين أجمعين ربي نسعى ولا وجود من لا يستشهد بالمصطفى رسوله وبكل سهل صلى وسلم ربي عليه وسلم وآله وصحبه على صحبه والحمد لله بالفضل والتمام والحمد لله بالفضل والتمام. سبحان الله والحمد لله أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد.